Satu. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Kadek Suwanto Kusuma, NIM 231583427. Di sini saya akan mempresentasikan proposal penelitian saya yang berjudul Analisis Kualitas Pelayanan F&B Service untuk meningkatkan kepuasan pelanggan pada saudara restoran di Four Seasons Resort Bali di Maranbay. Adapun yang pertama yaitu latar belakang. Pariwisata merupakan kegiatan perjalanan atau rekreasi bisnis atau tujuan lain yang erat kaitannya dengan perhotelan. Sering meningkatkannya jumlah wisatawan, kebutuhan akan akomodasi juga semakin tinggi. Resort menjadi salah satu bentuk akomodasi yang tidak hanya menyediakan tempat menginap, tetapi juga berbagai fasilitas tambahan seperti restoran, spa, dan kegiatan rekreasi. Untuk meningkatkan kenyamanan dan kepuasan wisatawan, Four Seasons Resort Bali di Maranbay adalah resort mewah di Bali yang menawarkan villa dan kolam renang pribadi dan 5 restoran termasuk Sundara Restoran. Restoran ini melayani tamu resort maupun wisatawan lain yang hanya ingin menikmati makanan. Kualitas pelayanan menjadi kunci utama untuk meningkatkan kepuasan pelanggan, yaitu pada gilirannya mempengaruhi realitas dan keberlanjutan bisnis. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kualitas pelayanan F&B service di Sundara Restoran guna meningkatkan kepuasan pelanggan. Bab selanjutnya masih di bab 1, rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana kualitas pelayanan F&B service pada Sundara Restoran, dan yang kedua yaitu aspek pelayanan F&B service manakah yang perlu ditingkatkan untuk meningkatkan kepuasan pelanggan pada Sundara Restoran. Yang ketiga yaitu tujuan penelitian. Yang pertama, untuk meningkatkan kualitas pelayanan F&B service pada Sundara Restoran. Yang kedua, untuk menganalisis aspek pelayanan F&B service manakah yang perlu ditingkatkan untuk meningkatkan kepuasan pelanggan pada Sundara Restoran. Selanjutnya itu manfaat penelitian. Manfaat teoritis penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi dalam literatur khususnya yang berkaitan dengan kualitas pelayanan dan kepuasan pelanggan, sehingga hasil dari ini dapat dijadikan sebagai referensi berikutnya. Yang kedua yaitu manfaat praktis. Manfaat praktis ada 3. Yang pertama, bagi penulis. Manfaat yang didapat dari penulis dengan adanya ini adalah menambah pengetahuan dan wawasan menganalisis. Yang kedua, bagi penelitian yang di Bali, menjadi kajian mahasiswa untuk memahami pengelolaan fasilitas pendukung. Yang ketiga, bagi perusahaan. Hasil ini dapat digunakan sebagai masukan dan sumber informasi yang berguna bagi perusahaan untuk pengambilan keputusan. Selanjutnya itu landasan teori. Yang pertama ada pengertian hotel. Hotel adalah suatu bentuk bangunan, lambang, perusahaan, dan badan usaha akomodasi yang menyediakan pelayanan, jasa penginapan, penyedia makanan dan minuman, serta fasilitas jasa lainnya di mana semua pelayanan itu diperuntukkan bagi masyarakat umum, baik mereka yang bermalam di hotel tersebut ataupun mereka yang hanya menggunakan fasilitas tertentu. Yang kedua, food and beverage service. Food and beverage service adalah suatu bagian yang bertugas dalam bertanggung jawab terhadap pelayanan makanan dan minuman bagi para tamu. Yang ketiga yaitu kualitas pelayanan. Kualitas pelayanan yaitu pemenuhan kebutuhan konsumen berdasarkan tingkat keunggulan dari produk dan jasa yang sesuai dengan harapan sehingga dapat memenuhi keinginan para konsumen. Yang terakhir itu kepuasan pelanggan. Definisi kepuasan pelanggan menurut Kotler adalah perasaan senang atau kecewa yang muncul setelah membandingkan kinerja atau hasil produk yang diperkirakan terhadap kinerja atau hasil yang diharapkan. Selanjutnya penelitian sebelumnya. Yang pertama, penelitian oleh Ratsman, Arifin, dan Mulyani 2022 yang berjudul Pengaruh Dimensi Kualitas Pelayanan Kepuasan Pelanggan di Restoran Hotel Jakarta. Yang kedua yaitu penelitian oleh Sari dan Nugroho 2022 yang berjudul Persepsi Pelanggan Terhadap Kualitas Pelayanan F&B Service di Restoran Kelas Atas di Bali. Yang ketiga, Wulandari dan Pratiwi 2023 penelitian yang berjudul Pengaruh Dimensi Kualitas Pelayanan Terhadap Kepuasan Pelanggan di Restoran Hotel Bintang 5 di Yogyakarta. Yang ketiga, penelitian oleh Hidayat dan Fadilah 2021 yang berjudul Analisis Pengaruh Kualitas Pelayanan Terhadap Kepuasan Pelanggan di Restoran F&B Service Surabaya. Yang kelima yaitu penelitian oleh Setiawan dan Lestari 2020 yang berjudul Analisis Pengaruh Kualitas Pelayanan F&B Terhadap Kepuasan Pelanggan di Restoran Hotel di Bali. Bab 3, metode penelitian. Adapun lokasi penelitian yaitu Sundara Restoran Four Seasons Resort Bali di Maranbay yang berlokasi Jalan Bukit Permai di Marang Kota Selatan Badung. Periode penelitian yaitu Agustus 2024 sampai Januari 2025. Objek penelitian berdasarkan judul yang diangkat, maka objek penelitian adalah kualitas pelayanan dan kepuasan pelanggan pada restoran Four Seasons Bali di Maranbay. Dimensi kualitas pelayanan didiri thinkable, reliability, responsiveness, assurance, and empathy. Dan indikator kepuasan pelanggan yaitu kualitas makanan dan minuman, harga dan nilai, pengalaman pelanggan, kemudahan akses dan kenyamanan, dan harapan versus realitas. Adapun
Identifikasi variabel yang pertama kualitas pelayanan. Kualitas pelayanan itu bagaimana pandangan pelanggan terhadap pelayanan yang diberikan oleh perusahaan. Kualitas pelayanan mencakup hal seperti berikut, yaitu tangibles, kehandalan, reliability, daya tanggap, jaminan, dan empati yang mempengaruhi pengalaman pelanggan. Selanjutnya itu kepuasan pelanggan. Kepuasan pelanggan diukur dengan kualitas makanan dan minuman, harga dan nilai, pengalaman pelanggan, kemudahan akses dan kenyamanan, harapan versus realitas. Adapun definisi operasional variabel, yang pertama variabelnya kualitas pelayanan, indikatornya dimensi tangibles, dimensi reliability, dimensi responsiveness, dimensi assurance, dan dimensi empati. Selanjutnya untuk kepuasan pelanggan, kualitas makanan dan minuman, harga dan nilai, pengalaman pelanggan, kemudahan akses dan kenyamanan, harapan versus realitas. Adapun jenis dan sumber data penelitian, jenis data yaitu data kualitatif. Jenis penelitian ini kualitatif deskriptif, sehingga jenis data yang digunakan adalah data kualitatif. Data kualitatif adalah tanggapan atau perkataan subjek penelitian dalam bahasanya sendiri. Yaitu yang kedua itu sumber data primer. Menurut Sugiono yang menyatakan bahwa sumber primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data. Yang kedua itu data sekunder. Data sekunder menurut Sugiono 2013 adalah sumber data yang tidak langsung diberikan kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumentasi. Adapun metode penentuan informal, penentuan sumber data dilakukan secara purposive sampling, dan yang menjadi tolak ukur yaitu frekuensi kunjungan, pengalaman langsung, keragaman profil, kemampuan berkomunikasi, dan ketersediaan dan kesediaan. Adapun teknik pengumpulan data, yang pertama observasi. Observasi merupakan salah satu kegiatan ilmiah empiris yang mendasarkan fakta-fakta lapangan maupun teks melalui pengalaman panca indera tanpa menggunakan manipulasi apapun. Tujuan dari observasi adalah deskripsi pada penelitian kualitatif. Yang kedua, wawancara. Wawancara adalah proses penting dalam melaksanakan suatu penelitian, khususnya dalam penelitian yang bersifat kualitatif. Umumnya pewawancara semestinya berusaha mendapatkan kerjasama yang baik dari subjek kajian. Yang ketiga itu dokumentasi. Menurut Sugiono 2017 mengatakan bahwa studi dokumentasi merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif. Selanjutnya teknik analisis data. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu deskriptif kualitatif. Ditemukan model ini dari Mas and Haberman 1994. Yang pertama ada reduksi data. Reduksi data merupakan bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu dan mengorganisasi dalam sedemikian rupa sehingga kesimpulan akhirnya dapat ditarik dan diverifikasi. Yang kedua yaitu penyajian data. Penyajian data adalah proses penyampaian informasi yang telah dikumpulkan dalam bentuk yang mudah dipahami seperti tabel, grafik, dan diagram. Yang ketiga menarik kesimpulan. Menarik kesimpulan dari data kualitatif melibatkan interpretasi mendalam tentang makna yang terkandung dalam data. Ini contoh pedoman wawancara. Baik, sekian presentasi dari saya. Saya tutup dengan Om Santi.